Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi vektor ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar apa itu vektor, apa itu skalar di mata pelajaran fisika ya. Nah, coba silahkan diingat-ingat apa itu vektor, apa itu skalar. Oke. Nah, kalau sudah diingat, nah, di sini saya berikan pengertiannya. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Ya, di fisika mungkin kalian sudah pernah dengar, atau bisa juga disebut besaran yang tidak mempunyai arah. Nah, sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah, ya kan? Oke, kita tandai ya, skalar itu hanya memiliki nilai saja atau tidak mempunyai arah. Kemudian kalau vektor itu dia memiliki nilai dan juga arah. Jadi poinnya ada dua ya, ada nilainya, kemudian ada arahnya. Nah, untuk vektor atau bisa juga vektor itu diartikan sebagai segmen garis berarah. Nah, di sini sudah ada ya, berarah yang memiliki besaran atau memiliki nilai. Nah, ini sama saja, memiliki arah. Di sini poinnya ada arah ya. Kemudian ada nilai. Nah, di sini disebutkan nilai atau besaran seperti itu. Oke, bisa dipahami ya atau bisa diterima untuk vektor dan juga skalar perbedaannya. Ini sambil mengingat mata pelajaran fisika yang sudah kalian dapatkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 4 pernyataan, di mana yang pertama suhu badan alif adalah 36,5 derajat Celcius. Nah, di sini poinnya. Kemudian tinggi tiang bendera di SMA IT Abu Bakar adalah 4 meter. Oke, di sini poinnya. Kemudian nomor 3, Pak Ahmad berangkat dari Jogja pergi ke Bandung menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Oke, di sini poinnya adalah dari Jogja pergi ke Bandung, kemudian kecepatan rata-rata 80 km per jam. Oke, kemudian yang nomor 4, Rizky mendorong meja belajarnya ke kanan dengan gaya 15 Newton. Oke, poinnya di sini adalah ke kanan dengan gaya 15 Newton. Oke, dari pernyataan tersebut tentukan yang merupakan skalar dan yang merupakan vektor. Oke, coba kalian tentukan sendiri ya. Sudah saya tandai atau saya berikan poin yang mana yang merupakan skalar, yang mana yang merupakan vektor. Oke, silakan dicoba. Kalau misalkan ada yang belum paham, kita bahas di pertemuan selanjutnya atau kita bisa ditanyakan ke saya. Oke, bisa dipahami ya untuk ilustrasi atau pernyataan dari 4 pernyataan tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada ilustrasi lagi. Suatu pesawat terbang dari Jakarta menuju Singapura, kemudian ke Kuala Lumpur. Dari Jakarta sampai Kuala Lumpur berarti pesawat tersebut mengalami 2 kali perpindahan. Nah, di sini kita misalkan Jakarta dinyatakan dengan A ya. Jakarta dinyatakan dengan A. Kemudian Singapura dinyatakan dengan B. Kemudian Kuala Lumpur dinyatakan dengan C. Nah, perpindahan atau pergeseran dari A ke B, kemudian B ke C, dan juga A ke C secara geometris dapat digambarkan dengan
ruas garis berarah pada gambar di samping. Nah, perhatikan gambar ini. Yang dinamakan ruas garis berarah artinya di sini ada garis, nah kemudian ada panahnya atau arahnya. Nah, ini yang menunjukkan berarah. Berarti dia memiliki arah. Dari Jakarta ke Singapura. Tadi Jakarta adalah A, berarti di sini ini misalkan Jakarta ya. A-nya ini adalah Jakarta, kemudian B-nya ini adalah Singapura, kemudian C-nya di sini adalah Kuala Lumpur. Oke. Dari Jakarta ke Singapura, berarti dari A ke B. Oke, panahnya di sini ya. Di sini ada panahnya di titik B ini. Berarti ini arahnya dari A ke B. Oke, kemudian dari Singapura ke Kuala Lumpur, maka dari B ke C, panahnya adalah menuju ke C. Kemudian, misalkan kita buat dari Jakarta langsung ke Kuala Lumpur, berarti dari A ke C di sini. Oke. Nah, dari ruas garis berarah ini kita bisa menentukan mana titik pangkalnya, mana titik ujungnya, seperti itu ya. Nah, maka misalkan ya dari A ke B. Oke. Dari A ke B. Oke, dari A ke B, maka di sini punya titik pangkal. Nah, titik pangkalnya adalah yang A. Ya, titik pangkalnya adalah yang A. Kemudian titik ujung atau ujungnya ini adalah yang B. Jadi ketika dari A ke B, ini titik pangkalnya adalah A, titik ujungnya adalah B, karena dia dari A ke B. Nah, pangkal itu adalah titik awalnya, seperti itu. Kemudian ujung adalah titik yang biasanya dituliskan atau dituju, atau di sini ada tanda panahnya, seperti itu. Jadi titik yang berada di panah, nah itu adalah titik ujungnya, seperti itu. Jadi dari A ke B adalah pangkalnya A, kemudian ujungnya B. Nah, kalau B ke C berarti pangkalnya adalah B, ujungnya adalah C, seperti itu. Nah, kalau dibalik dari C ke B, nah maka pangkalnya adalah C, ujungnya adalah B, seperti itu ya. Tergantung nanti dari mana ke mana, seperti itu. Jadi yang dituju itu ujungnya, nah yang titik awalnya atau darinya itu dia adalah titik pangkal, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Silahkan dipahami terlebih dahulu. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Nah, di sini sama dengan ilustrasi yang tadi. Nah, di sini ada pergeseran dari A ke B, ya, pergeseran dari A ke B. Ini ditulis A, B, kemudian ada panah di atasnya. Jadi, ini adalah A ke B. Jadi, pergeseran A ke B itu dituliskan A, B, kemudian panah. Nah, ini hurufnya huruf kapital ya, huruf besar semua. Kemudian di sini A, B, kemudian ada tanda panahnya. Kemudian kalau B ke C berarti BC ada tanda panahnya. Nah, dari A ke C ini ditulis AC ada tanda panahnya. Oke, di sini ada tambahan ya. Pergeseran dari A ke C ini merupakan, atau A ke C ini merupakan hasil pergeseran dari A ke B dilanjutkan pergeseran dari B ke C. Jadi A ke C itu adalah pergeseran dari A ke B dilanjutkan pergeseran B ke C, atau
di materi selanjutnya akan ada penjumlahan seperti itu. Jadi ini gambaran awal terlebih dahulu. Nanti kita bahas di materi selanjutnya untuk penjumlahannya. Nah, ini untuk pengetahuan awalnya saja dulu. Oke, untuk penulisannya seperti ini ya, bisa dipahami. Nah, untuk pergeseran ya, yang namanya pergeseran ini kan dari A ke B, B ke C, atau A ke C. Nah, ini atau poin ini adalah arah, ya kan? Arah. Dia mewakili arah karena dari A ke B, B ke C. Ini kan dia punya arah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menentukan atau melihat jauhnya pergeseran untuk mencari nilai ya. Tadi kan vektor itu dia punya arah dan juga punya nilai. Jadi kita membutuhkan dua itu atau arah dan juga nilai. Nah, di sini kita bisa menentukan jauhnya pergeseran. Nah, ini jauhnya pergeseran AB atau dari A ke B adalah 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Oke, bisa kita lihat ya. Dari A ke B. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri. Oke, ke sini kan berarti dia ke kiri. Kalau ke sini berarti dia ke kanan. Oke. Kemudian 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti dia 4 ke kiri, 5 ke atas. Nah, kemudian jauh pergeseran B ke C, ya, sekarang kita lihat B ke C, adalah 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Oke, kita lihat B ke C. Oke, B ke C berarti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, 6 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke atas. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 satuan ke atas. Kemudian jauh pergeseran A ke C, ya, yang ketiga, A ke C adalah 2 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas. Oke, saya ganti dulu ya warnanya. Oke, untuk A ke C berarti ini 1, 2 ya, 1, 2, 2 ke kanan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 9 ke atas. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, atau kalian ingat untuk garis bilangan, ya, kalau ada garis bilangan, misalkan di sininya 0 atau titik awalnya 0. Nah, kalau ke kanan di sini akan positif ya, 1, 2, 3. Kalau ke kiri di sini adalah negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Berarti ini ke kiri, kemudian ini ke kanan. Oke, kalau dilihat dari 0 ya. Nah, maka di sini bisa kita lihat bahwa dari A ke B ya, 4 ke kiri. Ya, artinya
A ke B ini ada minus 4 ke kiri. Kemudian B ke C, tadi B ke C adalah 6 ke kanan, berarti positif 6. Artinya min 4 atau negatif 4 ditambah 6, dia kan positif 2. Nah, nanti A ke C itu adalah 2 ke kanan. Karena positif 6 kemudian negatif 4 itu hasilnya adalah positif 2. Berarti A ke C itu nanti akan ke kanan 2 seperti itu. Nah, di sini kan juga ke kanan 2. Kemudian A ke B ini ke atas 5, kemudian B ke C ke atas 4. Berarti sama-sama ke atas. Nah, kalau dilihat lagi di garis Kartesius ya, untuk sumbu Y. Nah, misalkan di sininya 0, maka ke bawah dia akan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau ke atas ini ada 1, 2, 3. Nah, kalau ke atas dia positif. Kalau ke bawah dia negatif, seperti itu. Nah, di sini A ke B adalah naik 5 atau ke atas 5 satuan. Kemudian B ke C ke atas 4 satuan. Nah, artinya sama-sama ke atas ya, nanti ditambah berarti 5 ditambah 4 adalah 9, sehingga A ke C itu akan ke atas 9 satuan, seperti itu. Nah, ini muncul ya, dari A ke C ini ada 2 satuan, kemudian ada 9 satuan. Oke, seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Silahkan dipelajari, dipahami. Kalau ada yang belum paham, kita lanjutkan atau silahkan nanti ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.